Oke, dengan saya Roni Paul, senang bertemu dengan Anda kembali. Kali ini materi teknik bermain piano untuk pemula. Saya akan mengajarkan judulnya chord progression atau progresi chord dan reharmonisasi. Apa itu definisinya? Chord progression, gampang-gampangannya, cara mudah untuk memahami adalah perpindahan chord dari satu chord ke chord yang lain. Karena tidak mungkin satu chord, misalnya C saja, dipakai sepanjang lagu. Kenapa nggak mungkin? Karena satu chord hanya terdiri dari 3 nada atau 4 nada, tidak mungkin mengcover melodi lagu yang sangat dinamis berpindah nada. Ada 7 sampai lebih, bisa 10 not dalam sebuah lagu. Loh, kalau chord yang memakai 6 nada, misalnya seperti ini, ya, itu ada, tetapi hanya di musik-musik jazz yang rumit, dan itu pun tidak terdengar enak. Akan tetap terdengar terlalu monoton dan tidak enak jika chordnya hanya satu. Bassnya, memang chordnya bisa sama, tapi bassnya akan tetap bergerak. Akan tetap bergerak. Itulah disebut chord progression. Nah, saya akan membahas prinsip pertama adalah chord progression ya, sangat tergantung dari style musiknya. Ya, style musiknya. Jika kita menggunakan style musik pop, chordnya akan banyak di mayor, misalnya C, F, ya, G mayor atau G7, ya, minor biasa, ya, ya, lagu-lagu yang chordnya sudah akrab di telinga kita. Sedangkan chord progression dengan lagu-lagu blues akan banyak menggunakan dominant 7, misalnya C7, F7, G7, F7, C7. Banyak menggunakan dominant 7. Bagaimana dengan lagu-lagu Latin? Banyak menggunakan minor misalnya. Ya, seperti itu contoh sederhana. Bagaimana dengan lagu-lagu jazz misalnya? Lebih kaya, bahkan sangat kaya, karena chordnya bisa yang tadi 3 nada, ada 4 nada, ada 5 nada. Ya, saya bahas khusus di chord secret untuk menguasai seluruh materi chord. Di DVD saya yang lain chord secret. Nah, sangat banyak variasi kalau jazz. Misalnya ya, dengan chord sederhana, misalnya lagu Balonku Ada 5. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ada C, G, dan F, itu aja. Tapi dengan jazz bisa jadi balonku ada 5 rupa-rupa. Jadi jauh lebih kaya. Itu chord progression, sangat tergantung dari jenis style musiknya ya. Nah, prinsip kedua, chord progression bisa berubah di lagu yang sama. Maksudnya begini, lagunya Balonku Ada 5, misalnya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, dari C ke G, kembali ke C, merah, kuning, kelabu, F ke C, merah muda dan biru. Nah, progresi C ke G ke F tadi itu kita sebut satu set ya, satu set chord progression, satu set. Jadi dengan satu set galanku ada na 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 bisa, betul. Tetapi karakter dari chord progression
tidak kaku dengan satu set itu. Di lagu yang sama seperti balonku ada 5, kita bisa menemukan set yang lain. Misalnya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, ternyata ada set lain yang bisa juga masuk di lagu balonku ada 5. Oh, lebih rumit ya? Iya. Mirip jazz ya? Iya. Jadi jazz atau enggak, chord progression bisa memiliki lebih dari satu set untuk lagu balonku ada 5. Begitu juga berlaku untuk lagu-lagu yang lain. Itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip ketiga yang menentukan setnya 1 atau 2 atau 3 set atau banyak variasi itu adalah selera musik dan kemampuan musikal kita sebagai pemusik, ya. Dan itu dipengaruhi oleh pengetahuan kita, memori otak kita menampung nada-nada chord gitu. Kalau kita terbiasa pakainya cuma C, F, C, dan G, D minor, G, muter-muter itu aja, E minor, A minor, D minor, G, C, maka yang terekam di otak kita, database di otak kita, ya itu aja chordnya. Akhirnya yang keluar ketika bermain ya itu aja. Balonku ada 5. Mau pindah kemana bingung karena otak kita tidak punya database, tidak punya bank data sound bunyi-bunyi chord yang lain. Jadi sangat terpengaruh oleh seberapa luas wawasan kita terhadap chord gitu. Balonku ada 5. Bisa pindah nggak? Bisa kok. Balonku ada 5. Rupa-rupa warna nih, warnanya. Kok bisa masuk seperti itu? Bisa, karena wawasannya terhadap chord sudah jauh lebih luas. Ternyata bisa ya masuk chord-chord yang seperti itu. Bisa. Nah, itu balonku ada 5 dengan berbagai chord progression yang macam-macam ya. Nah, chord progression yang 1 set, 2 set, 3 set, set-set yang lain atau chord progression yang baru itulah yang kita sebut dengan istilah reharmonisasi. Reharmonisasi. Oke. Jika Anda ingin pintar mereharmonisasi sebuah lagu, maka Anda harus kaya pengetahuan akan chord, dan memori otak kita menyimpan banyak chord reharmonisasi, ya, banyak chord yang lain, sehingga saatnya kita bermain sebuah lagu, kita punya bayangan, oh kalau masuk sini tidak fales, masuk sini enak. Itu tergantung dari memori kita. Cara latihannya bagaimana? Cara latihannya adalah menciptakan sendiri bisa, atau saudara bisa ambil meniru dari pemain-pemain piano yang lain, ambil dari lagu yang lain yang mirip dengan balonku ada 5 juga bisa, melodinya mirip, dan itu dimasukkan, atau tanya orang yang lebih kaya pengetahuan, enaknya diapain ya lagu ini. Nah, wawasan saudara akan terbuka, Anda punya pengalaman baru, pengetahuan baru, dan itu sangat berguna dalam bermain piano, chord progression, dan reharmonisasi. Ya, itu dasarnya, basicnya. Semoga Anda mengerti. Selamat berlatih.